Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu dan Rohyu Solusi Bencana, atau ayat kauliyah dan ayat kauniyah, atau petunjuk Allah dan petunjuk manusia, atau firman dan aturan. Petunjuk kelola turunnya hujan, surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil atau salah. Jadi jika sedang turun hujan, akan ada aliran di sungai antara air dan buih. Dalam petunjuknya, buih itu akan hilang. Ini buihnya. Dalam hadisnya, surat Ar-Ra'd ayat 17, jika sedang turun hujan menimpa suatu jalan di tanah keras seperti jalan ini dan letaknya miring ke kanan dan ke kiri, maka akan ada aliran limpasan permukaan. Aliran ini akan masuk ke saluran drainase, lalu mengalir ke sungai, lalu mengalir ke laut selama turun hujan. Aliran ini akan hilang karena kembali ke laut. Inilah yang sama dengan buih tersebut, yaitu hilang. Berikut hadisnya. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi seperti saya jelaskan tadi, cocok dengan hadisnya tanah yang keras dan tidak dapat menyimpan air. Ini tanah keras itu adalah jalan. Maknanya sama. Jadi firman dan hadis maknanya sama, sesuai fakta kejadiannya atau sinkron. Ini kebenaran nyata. Saya akan memberikan contoh firman yang lain, seperti terjadinya siang dan malam dalam surat Ali Imran ayat 190. Nah, bukti faktanya terjadi siang dan malam. Jadi sama makna firman dengan fakta kejadiannya. Seperti itu juga tentang petunjuk kelola hujan. Ini sangat benar. Ini petunjuk manusia, Permen PU nomor 12 /PRT/M/2014 lampiran 1 halaman 3, bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan. Drainase pengatusan ini membuang hujan, justru sebenarnya bersifat destruktif. Nah, ini saya artikan destruktif itu merusak, memusnahkan, menghancurkan. Nah, kalau bersifat ini berarti selama ini salah. Kita membuang hujan, menghancurkan, merusak, memusnahkan. Ini berarti salah. Jadi firman dan aturan sudah sesuai, membuang hujan itu salah. Jadi drainase pengatusan itu membuang hujan, jadi merusak. Selama ini terbukti banjir kan merusak. Seperti ini membuang hujan selama ini di jalan. Tadi saya sudah jelaskan.
ini petunjuk Allah atau firman Allah. Seperti ini kita lihat animasi ini, hujan dibuang atau diingkari. Tadi sudah saya bacakan di Permen PU bahwa masyarakat, pemerintah, dan akademisi selama 75 tahun ini selalu membuang hujan dan berakibat banjir. Ini yang juga sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Berikut firman-Nya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, jadi membuang hujan itu adalah mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, jadi membuang hujan ini berdampak banjir seperti ini, azab. Ini terbukti juga sudah dilakukan selama 75 tahun masyarakat, pemerintah, akademisi. Itu saya baca di Permen PU. Jadi firman Allah mungkin saya korelasikan dengan aturan manusia. Nah, seperti ini, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Berikut Permen PU-nya yang sama tadi saya bacakan. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, cocok jadi tadi sama ini masih di halaman 3 juga dengan firman Allah di azab tadi bencana. Nah, ini Permen PU-nya juga berdampak bencana. Jadi firman dan aturan sudah sesuai, membuang hujan itu berdampak banjir. Ini petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi kalau turun hujan, tadi tidak hilang seperti buih, ini airnya tetap di bumi. Maka ia tetap di bumi atau meresap. Ini yang benar. Ini menurut firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi tadi membuat perumpamaan yang benar dan yang batil. Jadi sekarang saya sampaikan yang benar. Nah, ini fakta kejadiannya seperti ini kalau turun hujan. Nah, ini ada yang tetap di bumi, ini meresap. Ini yang run off kan, hilang tadi. Ini yang salah. Ke laut, langsung ke laut selama hujan. Nah, ini yang meresap. Nah, seperti ini juga. Nih, turun hujan, meresap, tinggal di confine aquifer atau daerah lapisan pasir. Nah, seperti ini kejadiannya di tanah yang porus. Nah, ini firmannya. Ada pula, hadisnya ini hadisnya tadi firman. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja. Nah, ini menyimpan ya. Tadi sudah saya jelaskan menyimpan tanah tandus atau porus. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Jadi kalau sudah tersimpan di dalam lapisan aquifer ini, ya masyarakat, semua masyarakat membuat sumur. Nah, ini untuk meminum dan untuk mengairi ladang-ladangnya. Ini firmannya. Kemudian Permen PU-nya di halaman 4, permennya masih sama. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, ini dilarang mengalir ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Ini sedang turun hujan, jadi sebanyak-banyaknya diresapkan. Konsep ini sifatnya mutlak, jadi meresapkan
Air hujan ini sifatnya mutlak. Kalau mutlak ini tidak boleh ditolak, harus dikerjakan. Jadi firman dan aturan sudah sesuai. Membuang hujan itu tadi bertambah banjir, ini juga sama. Nah, permen ini maksudnya kalau hujan, ini drainase, ini drainase ramah lingkungan itu eco drainase. Jadi ini drainasenya kalau dulu dibuang, sekarang diresapkan, ini masuk ke dalam resapan. Nah, jadi ini udah benar. Yang benar juga firmannya dengan aturan benar, sudah sesuai. Jadi aturan manusia, permen PU-nya harus diresapkan. Tadi kalau di dalam firmannya yang benar. Jadi firman dan aturan sudah sesuai. Meresapkan atau menyimpan hujan itu benar dan bersifat mutlak. Benar petunjuk Allah dan mutlak petunjuk manusia. Bisa saya simpulkan, satu, petunjuk Allah membuang hujan itu perbuatan batil atau salah. Yang kedua, petunjuk manusia membuang hujan itu merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Permen PU tadi. Yang ketiga, petunjuk Allah mengingkari hujan mendapat asap. Asap ini faktanya banjir, bencana kekeringan, dan lain. Yang keempat, petunjuk manusia membuang hujan mendapat bencana. Tadi banjir, kekeringan, tanah longsor, dan banjir. Petunjuk Allah menyimpan hujan perbuatan benar. Keenam, petunjuk manusia meresapkan hujan sifatnya mutlak. Mutlak ini tidak boleh ditolak lagi, seperti firman, kebenarannya nyata. Jadi sesungguhnya, ini firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka berubahlah. Jadi dengan dasar petunjuk Allah ini kita harus merubah dari kesalahan-kesalahan tadi, bahwa membuang hujan itu kan salah. Jadi kita harus merubah kesalahan itu. Maka berubahlah Indonesia. 75 tahun membuang hujan berdampak banjir, kekeringan, longsor yang merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Ini udah kita saksikan sendiri. Banjir bandang, semua banjir itu merusak dan menghancurkan. Permen PU nomor 12. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Nah, yang dimaksud tangan kalian sendiri itu yaitu tadi masyarakat, pemerintah, akademisi. Ini saya bacakan di permen PU tadi ya. Jadi semuanya ada kesalahan. Jadi kami mengharapkan pemerintah bisa membuat panduan, paling tidak instruksi, melakukan perubahan dari membuang menjadi menyimpan. Ini saya beri contoh bukti nyata yang melakukan menyimpan hujan. Dan firman-Nya juga ada, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi ini saya beri contoh seorang individu, Bambang Irianto, seorang RW di Kampung Klintung. Melongok Kampung Klintung, dulu kumuh dan banjir, kini hijau. Nah, ini mendapat advice dari Rektor Brawijaya supaya membuat biopori dan sumur injeksi. Artinya hujan disimpan. Akhirnya mendapat
rahmat, ya, ditambah rapatnya. Jadi inisiator Kampung Klintung raih penghargaan Presiden. Ini juga mendapat penghargaan Kalpataru. Berkat Universitas Brawijaya, Kampung Klintung terima penghargaan Kalpataru 2018. Nah, ini Bapak Bambang Irianto, RW-nya, mendapat bantuan dana 50 juta untuk replikasi kampung. Nah, ini selalu mengalir rahmat dari Allah. Ini terbukti. Jadi implementasi dari surat Ibrahim ayat 7. Di atas ini, ya, jadi Pak Bambang waktu itu ya tidak melakukan artinya petunjuk ini, hanya dapat advice dari rektor Unbra. Tapi ini saya sendiri yang mengkorelasikan dengan ayat ini. Ini bukti bahwa janji Allah itu pasti. Ini sebuah kampung RW saja langsung terbukti. Karena hukum Allah itu hidup, hukum Allah itu tetap. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Fat 23 atau Yunus 64. Jadi Allah tidak tidur, selalu memelihara makhluknya. Al-Baqarah 2 ayat 255. Jadi Kampung Klintung, kampung di Malang ini jadi rujukan menabung air di mancanegara. Nah, ini mancanegara saja akan meniru, akan mencontoh Kampung Klintung. Maka Indonesia harus secepatnya mengimplementasikan memanen hujan. Jadi yang pertama bisa dilakukan memanen hujan di seluruh atap Indonesia, masyarakat, kantor, pemerintah, swasta, semua atap memanen air hujan. Nah, ini sudah jelas. Demikianlah informasi saya untuk solusi bencana, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Terapkanlah petunjuk Allah dan petunjuk manusia tadi. Jadi firman Allah dan peraturan PU nomor 12. Insya Allah bencana akan terkendali. Artinya bencana akan hilang atau menurun. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.